terkenal oleh tarikan Pinang. Tapi entah bagaimana kemudian Jakarta menyatakan mundur dan menyokong saja, mendukung saja Indonesia. Orang Malaysia, Singapura, Brunei mengatakan menyokong saja. Jadi kita terima hukuman itu dan alhamdulillah setelah perjuangan yang tak terlalu panjang ya, akhirnya pantun kita bisa juga menjadi book heritage ya, warisan dunia. Nah sekarang kita boleh bangga akan satu sarjana sastra kita sudah menjadi warisan dunia. Itu kita usulkan melalui namanya Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia ya, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu ada diteruskan ke UNESCO. Pantun itu apa? Tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau mau mengenal pantun, lanjut ke Pak Ibrahim. Ya, kita harus melihat pantun dalam antologi pantun pertama dunia yang diterbitkan oleh Haji Ibrahim Datuk Gaya Muda Riau. Ya, ini diterbitkan di Batavia di Jakarta pada tahun 1877 yang oleh penerbit Belanda W. Bruning, Batavia, Jakarta. Di waktu itu dikenal dengan Batavia. Apa kata Haji Ibrahim? Inilah pantun baharu mereka, menyulat di dalam tidak mengerti. Ada sebatang pohon angsuka. Angsuka kalau orang Indonesia sekarang punya asoka. Ya, tumbuh di mercu gunung yang tinggi. Menyulat di dalam tidak mengerti, makna dendam di bukit bayu. Tumbuh di mercu gunung yang tinggi, bahasanya orang cara menarik. Jadi kalau kita melihat definisi Haji Ibrahim yang dirumuskannya dalam pantun itu menggunakan bahasa Melayu tinggi. Ini bukan bahasa Melayu sehari-hari. Harus pilih betul bahasa Melayu tinggi yang istilah pada dokter yang di pusat bahasa itu adalah bahasa yang benar dan baik. Atau mungkin pusat bahasa menggunakan baik dan benar. Kalau saya lebih suka benar dan baik. Ya. Nah kemudian pantun dihargai sebagai karya yang bernilai tinggi sejak dahulu. Jadi tidak boleh bermain-main sembarangan dengan pantun, walaupun kita membuat pantun jenaka. Jenakanya itu jenaka kelas tinggi, bukan jenaka kelas bawah. Nah kemudian kemampuan berpantun itu memerlukan kecerdasan tinggi. Tak sembarang orang bisa atau boleh mengapakan pantun itu, apalagi secara serta-merta, secara spontan. Kalau kita catat, kapanpun bolehlah. Kalau orang dulu-dulu tidak pakai catat-catatan, begitu istri mau menyindir suami pakai pantun langsung aja, tak dicatat dulu, langsung istrinya, suaminya. Nah, siapa itu Haji Ibrahim? Karena saya juga mengatakan Haji Ibrahim adalah penulis pertama dunia yang menulis antologi pantun. Haji Ibrahim adalah teman seangkatan Raja Ali Haji. Kalau Raja Ali Haji orang pertama yang menulis antologi buku Hidang, Haji Ibrahim pantun. Cuma penerbitannya beberapa puluh tahun lebih dulu Raja Ali Haji. Buku Hidang diterbitkan tahun 1847. Haji Ibrahim baru terbit karyanya 30 tahun kemudian. Tapi karena penerbitannya agak lambat, bukan bukunya sudah ditulis lebih lama. Jadi kita boleh bangga bangsa Nusantara ini. Kita punya dua penyanyi besar, yaitu Haji Ibrahim dan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji dengan ridhamnya, Haji Ibrahim dengan pantunnya. Yang belum ada masyarakat dunia yang menulis itu, beliau berdua ini sudah menulisnya dalam bentuk antologi. Kalau soal pantun dicuplik dalam satu dua penulis dan itu biasa. Lebih dulu pun enggak, tetapi betul-betul menulisnya dalam bentuk antologi seperti ibu dan bapak yang pernah melalui peruang menerbitkan antologi Karmina pada tahun ini ya, yang itu sepertinya itu namanya antologi. Ya, nah beliau ini penulis pertama tadi saya katakan beliau lahir di Tanjung Pinang, tetapi berkreativitas di Pulau Penyengat di depan Tanjung Pinang. Jadi kalau mau tahu kan dan Pulau Penyengat adalah Tanjung Pinang nanti. Ya, ada ketua peruan buat acara di Tanjung Pinang. Nah, kita siap untuk jadi penelitian. Nama bukunya
perhimpunan pantun-pantun Melayu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian beliau juga menulis beberapa karya lain di bidang bahasa dan sastra sama dengan Raja tadi. Kalau Raja Hadi dalam bidang bahasa menulis kata bahasa, juga orang pertama yang menulis kata bahasa Melayu dan kamus bahasa Melayu. Adi Ibrahim orang pertama yang menulis etimologi, ilmu asal usul kata. Yang menariknya, Adi Ibrahim menulis etimologi asal usul kata itu menggunakan cara yang kita sekarang sebut macam cerpen, ya, cerita pendek. Jadi tidak monoton, enak dibaca, gitu. Ya, nanti boleh dibaca buku Adi Ibrahim ini, Bapak Ibu. Lalu kita lihat pantun ini, kan? Ya, hikayat India Putra. Nah, itu ada di dalam hikayat India Putra. Tak usah saya baca panjang semuanya. Apa itu? Berbagai-bagai rupanya, berbagai-bagai jenis warnanya. Begitulah orang Melayu, masyarakat kita masa dahulu mengiaskan tentang kehebatan pantun itu. Apa? Seperti orang bersanyi, kata mereka, seperti orang bermada, seperti orang berpantun. Lalu kalau sudah begitu, dia teringat akan segala yang memang patut diingatnya. Nah, itu ya. Nah, itulah